Bab 9. Individu dalam organisasi. Pengantar bab. Tidak semua orang merasakan pengalaman yang sama di dalam sebuah perusahaan atau dalam suatu organisasi. Beberapa hal yang sering terjadi adalah seperti pengasingan yang dialami oleh pegawai yang menjalankan pekerjaan monoton, perasaan tertekan yang muncul dari masalah otoritas, tanggung jawab yang harus diterima seorang manajer, taktik kekuasaan yang dipakai oleh manajer yang sangat berambisi dalam karir, dan tekanan yang dialami bawahan dan atasan saat mereka berusaha melaksanakan pekerjaan dengan baik. Selain itu, ada juga masalah kesehatan akibat kondisi kerja yang tidak aman, konflik kepentingan yang muncul dari keberpihakan pegawai saat menghadapi suatu masalah, tidak adanya proses penyelesaian bagi pegawai yang tidak ikut dalam serikat pekerja, dan juga pelanggaran privasi yang disebabkan oleh keinginan pihak manajemen untuk mengetahui keadaan pada pegawainya, serta masih banyak lagi yang lainnya. Dalam bab ini akan dibahas masalah-masalah tersebut, yang sering muncul dalam kehidupan organisasi bisnis. Pada bagian awal akan dibahas tentang organisasi sebagai suatu struktur rasional, yaitu yang membahas kewajiban pegawai pada perusahaan dan kewajiban perusahaan pada pegawai. Bagian kedua, akan dijelaskan tentang pandangan-pandangan yang lebih baru tentang organisasi sebagai struktur politik yang berisikan dua hal penting, yaitu pembahasan tentang hak pegawai dan politik organisasional. Sedangkan bagian ketiga akan dibahas mengenai sebuah pandangan baru tentang organisasi, yaitu organisasi sebagai suatu jaringan hubungan pribadi yang menfokuskan pada perhatian antar anggota organisasi. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan mampu menjelaskan bagaimana keterlibatan dan posisi seorang pegawai di dalam sebuah organisasi yang menekankan pada aspek hubungan antar personal untuk meningkatkan kinerja secara profesional. Tujuan khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang organisasi rasional, menjelaskan tentang kewajiban pegawai terhadap perusahaan, menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan terhadap pegawai, menjelaskan mengenai organisasi politik dalam perusahaan, menjelaskan tentang hak pegawai, menjelaskan tentang politik organisasional, menjelaskan tentang organisasi yang penuh perhatian, individu dalam organisasi, organisasi rasional. Dalam Velasquez 2005/425, model organisasi bisnis yang rasional, yang lebih tradisional, mendefinisikan organisasi sebagai suatu struktur hubungan formal, yang didefinisikan secara eksplisit dan digunakan secara terbuka, yang bertujuan mencapai tujuan teknis atau ekonomi dengan efisiensi maksimal. Masih dalam bukunya Velasquez, E.H. Sein memberikan satu definisi ringkas tentang organisasi dari perspektif tersebut, yaitu dengan menyatakan bahwa organisasi adalah koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas sejumlah individu untuk mencapai tujuan atau sasaran eksplisit bersama, melalui pembagian tenaga kerja dan fungsi dan melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Jadi, jika suatu organisasi dilihat dengan cara seperti ini, maka sebagian besar realitas dasar organisasi merupakan hierarki otoritas formal yang diidentifikasikan dalam bagan organisasional yang mewakili berbagai jabatan resmi dan garis kewenangan dalam organisasi. Pada bagian dasar organisasi terdapat organisasi tingkat operator, yaitu para pegawai dan pengawas mereka yang secara langsung memproduksi barang dan jasa yang merupakan output organisasi. Kemudian yang berada di atasnya adalah supervisor dan manajer yang memberi arahan dan petunjuk kerja sesuai dengan prosedur kerja yang ada. Selain itu, di atas manajer ada manajemen tertinggi, yaitu dewan direksi, pimpinan pejabat eksekutif dan para stafnya, yang memberikan filosofi dan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan tujuan perusahaan, dan biasanya sangat terkait dengan visi dan misi perusahaan. Model organisasi rasional mengasumsikan bahwa sebagian besar informasi dikumpulkan dari tingkat operator, naik melewati sejumlah tingkat manajemen formal, yang masing-masing mengumpulkan informasi serupa, sampai akhirnya mencapai manajemen tertinggi. Berdasarkan informasi ini, manajer tertinggi membuat keputusan tentang kebijakan-kebijakan umum, yang selanjutnya diturunkan melalui hierarki formal, dan diperjelas dalam setiap tingkat manajerial sampai menjangkau tingkat operator dalam bentuk instruksi kerja yang mendetail. Keputusan-keputusan semacam ini didesain untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi umum seperti efisiensi,
produktivitas, keuntungan, pengembalian investasi maksimum dan sebagainya. Kontrak adalah sesuatu yang mengikat berbagai lapisan atau tingkat dalam organisasi, para pegawai dan manajer, dan yang mengatur semua individu tersebut ke dalam tujuan organisasi dan hierarki formal. Model ini mengasumsikan pegawai sebagai agen yang secara bebas dan sadar telah setuju untuk menerima otoritas formal organisasi dan berusaha meraih tujuan organisasi, dan sebagai gantinya mereka memperoleh dukungan dalam bentuk gaji dan kondisi kerja yang baik. Perjanjian kontraktual ini mengikat masing-masing pegawai ke dalam organisasi dengan cara mendefinisikan secara formal kewajiban-kewajiban setiap pegawai dan jangkauan otoritasnya. Dari perjanjian kontraktual tersebut, pegawai menerima tanggung jawab moral untuk mematuhi atasan dalam usaha mencapai tujuan organisasi, dan selanjutnya organisasi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan ekonomi pada para pegawai seperti yang dijanjikan. Tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-aspek rasional organisasi difokuskan pada dua kewajiban moral, yaitu a. Kewajiban pegawai untuk mematuhi atasan dalam organisasi, mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengancam tujuan tersebut, dan b. Kewajiban atasan untuk memberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik. Kewajiban-kewajiban ini selanjutnya ditetapkan melalui garis otoritas formal organisasi dan melalui perjanjian-perjanjian yang menetapkan secara khusus kewajiban pegawai serta kondisi kerja mereka. Kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Dalam pandangan rasional tentang perusahaan, kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan tersebut. Sehingga, sangat tidak etis jika ada pegawai melakukan kegiatan yang menyimpang dan hanya mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, manajer keuangan di sebuah perusahaan dipercaya menangani masalah dana dan memiliki tanggung jawab untuk menangani dana tersebut dalam suatu cara yang mampu meminimalkan resiko sekaligus juga menjamin tingkat pengembalian yang tepat bagi pemegang saham perusahaan. Manajer keuangan memiliki kewajiban kontraktual pada perusahaan dan para investor karena dia telah menyetujui perjanjian untuk memberikan penilaian terbaik bagi perusahaan dan melaksanakan kewenangannya hanya demi pencapaian tujuan perusahaan, dan bukan demi keuntungan-keuntungan pribadi. Manajer keuangan dikatakan gagal memenuhi kewajiban kontraktual pada perusahaan apabila dia menyalahgunakan dana perusahaan, menghabiskan dana perusahaan secara sia-sia, lalai dan atau bertindak curang dalam membuat laporan keuangan, memberikan laporan yang salah atau menyesatkan. Terdapat sejumlah situasi di mana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan, pegawai melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan, mencuri dari perusahaan, atau menggunakan jabatannya sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan melakukan pemerasan atau suap. Seperti akan diuraikan sebagai berikut. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan dalam bisnis muncul saat seorang pegawai atau pejabat suatu perusahaan melaksanakan tugasnya, namun dia memiliki kepentingan-kepentingan pribadi terhadap hasil pelaksanaan tugas tersebut, yang dapat saja bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan juga cukup substansial sehingga kemungkinan mempengaruhi penilaiannya sehingga tidak seperti yang diharapkan perusahaan. Secara singkat, bahwa konflik kepentingan muncul saat kepentingan pribadi pegawai mendorongnya melakukan tindakan yang mungkin bukan merupakan tindakan terbaik bagi perusahaan. Seorang pejabat perusahaan, misalnya terlibat konflik kepentingan jika dia memiliki saham di salah satu perusahaan yang mengajukan tawaran kontrak ke perusahaan tempat dia bekerja. Kepentingannya agar nilai sahamnya naik mungkin mendorongnya memberikan kontrak pada perusahaan di mana dia memiliki saham, meskipun tawaran perusahaan tersebut mungkin bukan yang terbaik bagi perusahaan tempat dia bekerja. Konflik kepentingan dapat muncul dari berbagai macam situasi dan aktivitas. Ada dua jenis situasi dan aktivitas yang perlu mendapat perhatian yaitu suap dan pemberian. Suap dan pemerasan komersial adalah sesuatu yang diberikan atau ditawarkan pada seorang pegawai oleh orang dari luar perusahaan dengan tujuan agar saat pegawai itu melakukan transaksional bisnis perusahaan, dia akan melakukan sesuatu yang menguntungkan orang tersebut atau perusahaan tersebut. Sesuatu yang ditawarkan bisa berupa uang, barang-barang, tambahan gaji, perlakuan khusus atau keuntungan-keuntungan lain.
Seorang agen pembelian, misalnya dikatakan menerima suap bila dia menerima uang dari pemasok dengan tujuan agar si pemasok lebih diutamakan atau diuntungkan saat dia membuat keputusan tentang pembelian barang. Menerima pemberian bisa menjadi tindakan yang etis ataupun tidak etis. Agen pembelian, misalnya yang menerima pemberian dari penjual tanpa memintanya dan tanpa menjadikan pemberian tersebut sebagai syarat untuk melakukan sesuatu, bisa dikatakan tidak melakukan tindakan yang tidak etis. Tetapi jika sebaliknya, dengan adanya pemberian tersebut sehingga mempengaruhi tindakan agen pembelian untuk melakukan tindakan yang menguntungkan penjual maka menjadi tindakan yang tidak etis. Pencurian pegawai. Pegawai suatu perusahaan memiliki perjanjian kontraktual untuk hanya menerima keuntungan-keuntungan tertentu sebagai ganti hasil kerjanya dan menggunakan sumber daya perusahaan hanya dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Tindakan pegawai yang mencari tambahan keuntungan pribadi atau menggunakan sumber daya perusahaan untuk dirinya sendiri merupakan tindakan pencurian karena keduanya berarti mengambil atau menggunakan properti milik orang lain perusahaan tanpa persetujuan pemilik yang sah. Pencurian yang dilakukan pegawai sering merupakan pencurian kecil-kecilan, misalnya mencuri alat-alat kecil, peralatan kantor, atau pakaian. Pada tingkat manajer, pencurian kecil-kecilan kadang terjadi melalui manipulasi atau mengubah laporan pengeluaran, meskipun jumlahnya kadang cukup besar. Bentuk pencurian manajerial lainnya, yang kadang disebut sebagai kejahatan kerah putih, adalah penggelapan, pencurian, penipuan karena menyerahkan kepercayaan dan pemalsuan. Akan tetapi, etika dari bentuk-bentuk pencurian relatif jelas, dan yang tidak selalu jelas adalah bentuk-bentuk pencurian modern, yaitu pencurian yang melibatkan berbagai bentuk informasi dan penggunaan komputer. Dalam pencurian dengan komputer, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan sangat tergantung dari di mana pertanyaan ini ditanyakan, yang sangat tergantung dari kondisi perusahaan dan di mana perusahaan tersebut berada. Pertanyaan tersebut seperti, apa etika menggunakan komputer untuk membobol bank data suatu perusahaan? Mengkopi program-program komputer suatu perusahaan. Menggunakan komputer perusahaan bukan pada jam kerja. Kecuali tindakan tersebut secara eksplisit diizinkan, semua tindakan di atas tersebut adalah tidak etis dan dapat dikatakan sebagai sebuah pencurian. Pencurian seperti ini dapat dipahami dengan mempertimbangkan sifat properti, seperti pernah dibahas dalam bab sebelumnya, properti terdiri dari sejumlah hak yang terikat dengan aset yang dapat dikenali. Hak yang paling penting adalah hak eksklusif atas penggunaan aset tersebut, hak untuk memutuskan kapan dan bagaimana orang lain boleh menggunakan aset tersebut, hak untuk menjual, memperdagangkan, atau memberikannya kepada orang lain, hak atas penghasilan dari penggunaannya dan hak untuk mengubah atau memodifikasi aset tersebut. Velasquez, 2005/431. Semua hak tersebut dapat dan memang ada pada komputer, data komputer dan program-program komputer yang dikembangkan perusahaan dengan menggunakan sumber dayanya sendiri atau yang dibeli perusahaan dengan menggunakan sumber daya sendiri. Jadi, informasi atau program komputer semacam ini merupakan properti perusahaan, dan hanya perusahaan yang berhak atas penggunaan atau keuntungan-keuntungannya. Merampas hak atas properti, termasuk penggunaannya merupakan salah satu bentuk pencurian properti sehingga otomatis juga tidak etis. Insider trading. Kita bisa mendefinisikan insider trading sebagai tindakan membeli dan menjual saham perusahaan berdasarkan informasi orang dalam perusahaan. Informasi dari orang dalam tentang suatu perusahaan merupakan informasi rahasia yang tidak dimiliki publik di luar perusahaan, namun memiliki pengaruh material pada harga saham perusahaan. Sebagai contoh, direktur perusahaan yang memproduksi alat-alat sistem pertahanan mungkin mengetahui bahwa perusahaannya akan menerima kontrak senilai miliaran dolar dari pemerintah sebelum ada orang lain di luar perusahaan mengetahuinya. Ia selanjutnya membeli sejumlah besar saham perusahaannya karena mengetahui bahwa nilai saham itu akan naik saat berita tersebut tersebar, dan penjual dan pembeli saham menawar harga yang lebih tinggi. Pembelian saham seperti inilah yang disebut insider trading. Sang direktur mungkin juga memberitahu orang lain, misalnya ayahnya, yang selanjutnya juga cepat-cepat membeli saham sebelum masyarakat tahu. Pembelian saham ini juga termasuk insider trading. Jadi, secara etis bahwa insider trading adalah ilegal. Kewajiban perusahaan terhadap pegawai.
Kewajiban moral dasar perusahaan terhadap pegawai, menurut pandangan rasional adalah memberikan kompensasi yang secara sukarela dan sadar telah mereka setujui sebagai imbalan atas jasa mereka. Ada dua masalah yang berkaitan dengan kewajiban ini, yaitu kelayakan gaji dan kondisi kerja pegawai. Gaji dan kondisi kerja pegawai merupakan aspek-aspek kompensasi yang diterima pegawai dari jasa yang mereka berikan, dan keduanya berkaitan dengan masalah apakah pegawai menyetujui kontrak secara sukarela dan sadar. Jika seorang pegawai dipaksa menerima pekerjaan tanpa upah yang memadai atau kondisi kerja yang layak, maka kontrak kerja tersebut dianggap tidak adil. Gaji. Dari sudut pandang pegawai, gaji merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pegawai dan keluarganya. Jika dilihat dari sudut pandang pengusaha atau perusahaan, gaji adalah biaya produksi yang harus ditekan agar harga produk tidak terlalu tinggi dari kemampuan pasar. Jadi, setiap perusahaan menghadapi dilema ketika menetapkan gaji pegawai, bagaimana menyeimbangkan kepentingan perusahaan untuk menekan biaya dengan kepentingan pegawai untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi diri mereka sendiri dan keluarga. Meskipun tidak ada cara untuk menentukan gaji yang layak dengan pasti, namun kita setidaknya bisa mengidentifikasi sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan gaji dan upah. Velasquez, 2005/436, yaitu gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja, kemampuan perusahaan, sifat pekerjaan, peraturan upah minimum, hubungan dengan gaji lain, kelayakan negosiasi gaji, biaya hidup lokal, kondisi kerja, kesehatan dan keamanan. Bahaya di tempat kerja tidak hanya kategori-kategori ancaman yang jelas seperti kecelakaan, tersengat listrik, dan terbakar, namun juga suhu yang sangat panas atau sangat dingin, suara keras dari mesin, debu batuan, debu fiber, asap kimia, merkuri, timah, radiasi dan lainnya. Risiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan. Pembalap, pemain sirkus dan pekerjaan lain, semuanya menerima risiko sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Sejauh mereka menerima kompensasi penuh dalam menghadapi risiko tersebut dan secara sukarela dan sadar menerimanya dan memperoleh kompensasi sebagai imbalannya, sehingga kita dapat mengasumsikan bahwa pengusaha atau perusahaan telah bertindak secara etis. Permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan yang berbahaya adalah tidak adanya syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi, seperti misalnya, gaji atau upah dikatakan gagal memberikan nilai kompensasi yang proporsional terhadap risiko pekerjaan jika pasar tenaga kerja dalam suatu industri tidak kompetitif atau bila pasar tidak mempertimbangkan risiko-risiko tersebut karena memang belum diketahui. Seperti contoh, pekerja tambang yang belum mengetahui akibat-akibat yang terjadi jika setiap hari berhubungan dengan mineral-mineral di pertambangan, sehingga gaji tidak dapat memberikan kompensasi penuh atas risiko pekerjaan. Pegawai mungkin menerima risiko tanpa mengetahuinya karena mereka tidak memiliki akses ke informasi tentang risiko-risiko tersebut. Mengumpulkan informasi tentang penanganan bahan kimia, misalnya memerlukan waktu, usaha, dan dana yang cukup besar. Sehingga, mungkin mereka merasa terlalu mahal bila harus mencari informasi untuk dapat menilai risiko pekerjaan yang mereka terima. Pegawai mungkin menerima risiko karena putus asa, karena mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan dalam industri-industri yang kurang berisiko. Sebagai contoh, pekerja tambang yang mengetahui bagaimana akibat mineral dalam pertambangan, tetapi karena mereka tidak punya pilihan untuk bekerja di perusahaan selain tambang sehingga mereka terpaksa harus bekerja di perusahaan pertambangan. Jika ada salah satu dari ketiga di atas yang tidak terpenuhi dalam kondisi pekerjaan, maka kontrak kerja antara perusahaan dan pegawai dikatakan tidak fair. Perusahaan memiliki kewajiban, dalam kasus-kasus seperti ini, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa pegawai tidak memanipulasi secara adil agar menerima risiko, tanpa menyadari, dengan paksaan atau tanpa kompensasi yang layak. Secara etis semestinya perusahaan atau pengusaha perlu melakukan hal-hal seperti menawarkan gaji yang merefleksikan prevalensi risiko premi dalam pasar kerja serupa, namun kompetitif. Menjamin pegawai terhadap bahaya yang diketahui, perusahaan perlu memberikan program asuransi kesehatan yang sesuai. Perusahaan secara sendiri atau bersama perusahaan lain mengumpulkan informasi tentang bahaya kesehatan yang terdapat dalam suatu pekerjaan dan menyebarkan informasi tersebut ke seluruh pegawai.
Kondisi kerja, kepuasan kerja. Pemecahan masalah ketidakpuasan kerja adalah dengan memperluas cakupan kegiatan dari pekerjaan-pekerjaan yang sangat terspesialisasi, memperluas pekerjaan secara horizontal dengan memberikan tugas-tugas yang lebih beragam pada pegawai dan memperdalam pekerjaan secara vertikal dengan memberikan kontrol yang lebih besar pada pegawai atas tugas-tugas tersebut. Organisasi politik. Bagi semua orang yang pernah bekerja di sebuah organisasi besar, struktur berorientasi tujuan dan efisien yang diberikan dari model organisasi rasional pada perusahaan bisnis mungkin akan terlihat agak tidak lengkap atau malah tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun banyak perilaku dalam organisasi sejalan dengan gambaran yang diberikan model rasional, namun sejumlah besar perilaku organisasi tidak bisa dikatakan berorientasi tujuan, efisien ataupun rasional. Para pegawai dalam organisasi sering terlihat dalam berbagai intrik, persaingan memperoleh sumber daya organisasi, membentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bermusuhan, perlakuan pengawas yang sewenang-wenang, berebut memperoleh kesempatan memajukan karir, saling berdebat tentang apa dan bagaimana tujuan organisasi yang sesungguhnya, serta berselisih tentang strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku-perilaku di atas tampak tidak sejalan dengan pola pencapaian tujuan organisasi secara tradisional. Untuk memahami perilaku-perilaku tersebut serta masalah-masalah etis yang diakibatkannya, kita perlu beralih pada model kedua, yaitu model yang tidak terlalu fokus pada aspek-aspek rasional, namun lebih menekankan pada aspek-aspek politik, model politik dari organisasi. Analisis politik atas organisasi model kedua ini, merupakan pandangan yang lebih mutakhir tentang organisasi dibandingkan analisis rasional. Tidak seperti model rasional, model politik organisasi tidak hanya melihat pada garis kewenangan, otoritas, dan komunikasi dalam organisasi ataupun mengasumsikan bahwa semua perilaku organisasi secara rasional didesain untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran ekonomi seperti keuntungan atau produktivitas. Namun sebaliknya, model politik melihat organisasi sebagai suatu sistem yang formal dan informal yang terbentuk dari koalisi-koalisi tersebut. Daripada menggambarkan hierarki yang rapi dari model rasional, model politik menggambarkan sebuah jaringan yang lebih semrawut dan rumit atas hubungan-hubungan kekuasaan serta jalur komunikasi yang saling silang. Dalam model politik, individu dilihat berkumpul membentuk koalisi yang selanjutnya saling bersaing satu sama lain memperebutkan sumber daya, keuntungan dan pengaruh. Dengan demikian, tujuan organisasi menjadi tujuan yang dibentuk oleh koalisi yang paling kuat dan paling dominan. Tujuan tidak ditetapkan oleh otoritas yang sah dalam struktur organisasi, tetapi ditetapkan melalui tawar-menawar antara berbagai koalisi. Realita dasar organisasi, menurut model politik, bukanlah otoritas formal atau hubungan kontraktual, tapi kekuasaan, kemampuan individu atau kelompok individu untuk mengubah perilaku pihak lain menuju cara yang diinginkan tanpa harus merubah perilaku mereka sendiri menuju cara yang tidak diinginkan. Hak pegawai. Para pengamat perusahaan berulang kali menyatakan bahwa kekuasaan manajemen perusahaan modern sangat mirip dengan pemerintah. Pemerintah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu a. Lembaga pembuat keputusan yang tersentralisasi, yang terdiri dari pejabat-pejabat yang b. Memiliki kekuasaan dan otoritas yang diakui untuk menerapkan keputusan mereka pada bawahan, warga negara, para pejabat yang c. Membuat keputusan-keputusan yang menetapkan distribusi publik atas sumber daya, keuntungan dan beban sosial di antara para bawahan, dan d. Mereka memiliki kekuasaan monopoli atas para bawahannya. Velasquez, 2005-444. Analogi antara pemerintah dan manajemen, menurut sejumlah pengamat menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki manajer atas para pegawai sejajar dengan kekuasaan para pejabat pemerintah atas warga negara. Jadi, jika ada batasan moral terhadap kekuasaan pemerintah yang dapat diterapkan pada warganya, maka juga ada batasan moral atas kekuasaan manajer. Secara khusus, menurut mereka seperti halnya kekuasaan pemerintah yang harus menghormati hak-hak sipil warganya, kekuasaan manajer juga harus menghormati hak-hak moral para pegawai. Apa saja hak pegawai? Jadi hak moral pegawai sama dengan hak moral warga sipil sebuah negara, yaitu hak privasi, hak untuk setuju, hak atas kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Hak privasi. Hak privasi dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkapkan pada orang lain.
Hak pegawai untuk memperoleh privasi menjadi sangat rentan sejalan dengan perkembangan teknologi belakangan ini, khususnya teknologi komputer. Cukup jelas bahwa pegawai memiliki kepentingan khusus dalam usaha mereka mempertahankan privasi atas informasi-informasi tentang diri mereka, dan perusahaan juga perlu diakui memiliki hak atas privasi. Namun demikian, hak itu harus diimbangi dengan hak dan kebutuhan orang lain. Secara khusus, perusahaan kadang memiliki hak untuk mengamati aktivitas pegawai atau kalin pegawai. Perusahaan berhak mengetahui, misalnya apa saja pengalaman kerja seorang calon pekerja dan apakah dia mampu melaksanakan pekerjaannya dulu dengan baik. Kebebasan suara hati. Seorang pegawai, ketika melaksanakan suatu pekerjaan, mungkin menemukan bahwa perusahaan tempatnya bekerja melakukan sesuatu yang menurutnya merugikan masyarakat. Pegawai dalam perusahaan biasanya merupakan pihak pertama yang mengetahui bahwa perusahaan memasarkan produk-produk yang tidak aman, mencemari lingkungan, menyembunyikan informasi kesehatan atau melanggar hukum. Pegawai yang memiliki perasaan tanggung jawab moral, yang menemukan bahwa perusahaan melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat, biasanya akan merasa perlu melakukan sesuatu agar perusahaan menghentikan aktivitas-aktivitas yang merugikan tersebut dengan melaporkannya kepada atasan. Tetapi terkadang, jika manajemen internal perusahaan tidak bersedia melakukan apa-apa sehubungan dengan laporan tersebut, maka pegawai yang melapor hanya memiliki sedikit pilihan. Jika setelah ditolak perusahaan, pegawai tersebut memiliki keberanian untuk membawa masalah itu ke lembaga pemerintah di luar perusahaan atau mungkin menyebarkan masalah ini kepada publik, maka perusahaan memiliki hak yang sah untuk menghukumnya dengan cara memecatnya. Lebih jauh lagi, jika permasalahannya cukup serius, perusahaan bisa melakukan langkah-langkah untuk memperkuat hukuman dengan menambahkannya pada catatan kerja pegawai yang bersangkutan dan dalam kasus ekstrim, berusaha memastikan agar si pegawai tidak akan diterima bekerja oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri. Beberapa ahli menyatakan bahwa hal ini merupakan pelanggaran atas hak untuk memperoleh kebebasan suara hati. Dianggap pelanggaran terhadap kebebasan suara hati karena pegawai tersebut dipaksa bekerja sama dalam suatu aktivitas yang bertentangan dengan keyakinannya. Yang menjadi dasar dari hak suara hati adalah hak atas kebebasan suara hati yang berasal dari kepentingan individu untuk berpegang pada keyakinan religius atau moralnya. Hak atas kebebasan suara hati melindungi kepentingan-kepentingannya dengan mewajibkan individu yang bersangkutan untuk tidak bekerja sama dalam aktivitas-aktivitas yang secara sadar dianggapnya salah. Whistleblowing. Whistleblowing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang anggota atau mantan anggota suatu organisasi untuk mengungkapkan kesalahan atau aktivitas merugikan yang dilakukan organisasi yang bersangkutan. Whistleblowing bisa bersifat internal ataupun eksternal. Whistleblowing internal adalah jika pegawai melaporkan sebuah pelanggaran hanya kepada para atasan atau pihak-pihak yang lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Tetapi apabila pelanggaran dilaporkan pada individu eksternal atau lembaga-lembaga seperti agen pemerintah, surat kabar atau kelompok-kelompok kepentingan publik, maka tindakan tersebut merupakan whistleblowing eksternal. Kadang whistleblowing eksternal adalah salah, karena pegawai memiliki kewajiban kontraktual untuk loyal pada perusahaan dan menjaga kerahasiaan semua aspek bisnis. Pada saat pegawai menerima suatu pekerjaan, menurut argumen ini, maka pegawai tersebut berarti secara implisit setuju menjaga kerahasiaan semua aspek bisnis dan berusaha semampunya untuk menjaga kepentingan perusahaan. Tetapi apapun alasannya, kesimpulan pendapat ini adalah salah. Jadi, whistleblowing eksternal hanya dapat dibenarkan jika cara-cara lain, seperti whistleblowing internal untuk mencegah terjadinya sesuatu telah dicoba dan tidak berhasil, dan hanya jika kerugian yang dicegah lebih serius dibandingkan dengan kerugian yang dialami pihak lain. Whistleblowing eksternal secara moral dibenarkan Velasquez, 2005/451, jika ada bukti yang jelas, kuat dan cukup komprehensif bahwa suatu organisasi melakukan aktivitas yang melanggar hukum atau berakibat serius pada pihak lain. Usaha-usaha lain telah dilakukan untuk mencegahnya melalui whistleblowing internal dan gagal. Dapat dipastikan bahwa tindakan whistleblowing eksternal akan mampu mencegah kerugian tersebut. Pelanggaran tersebut cukup serius dan lebih buruk dibandingkan akibat tindakan whistleblowing pada diri seseorang, keluarganya dan pihak-pihak lain.
Hak untuk berpartisipasi dalam manajemen partisipatif. Beberapa ahli menyatakan bahwa mengizinkan pegawai untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan suatu organisasi merupakan suatu perintah etis. Beberapa langkahnya adalah: meskipun keputusan-keputusan yang berpengaruh pada pegawai tidak boleh ditetapkan oleh pegawai itu sendiri, namun semua keputusan itu haruslah ditetapkan setelah dilakukan diskusi yang menyeluruh, bebas, dan terbuka dengan para pegawai. Ini artinya komunikasi terbuka antara pegawai dengan penyelia mereka dan pembentukan suatu lingkungan yang mendukung proses konsultasi dengan pegawai. Para pegawai diizinkan menyampaikan kritik secara terbuka, memperoleh informasi yang tepat tentang keputusan-keputusan yang akan berpengaruh pada mereka, menyampaikan usulan dan memprotes keputusan. Dengan memberikan bukan hanya hak untuk berkonsultasi, namun juga hak untuk membuat keputusan tentang aktivitas-aktivitas kerja mereka. Keputusan ini bisa mencakup aspek-aspek seperti jam kerja, masa istirahat, pengaturan tugas kerja dan cakupan tanggung jawab pegawai dan penyelia. Dengan mengizinkan pegawai berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan besar yang berpengaruh pada operasi perusahaan secara umum. Dalam beberapa kasus, manajemen partisipatif tidak menghasilkan pengaruh-pengaruh positif atas kinerja dan produktivitas. Lebih jauh lagi, beberapa kritikus menyatakan bahwa orang berbeda-beda dan tidak semuanya ingin atau mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen, dan bahwa organisasi dan tugas-tugas organisasional berbeda-beda dan tidak semuanya cocok dengan gaya manajemen partisipatif. Hak atas proses yang layak dan PHK sepihak. Doktrin PHK sepihak didasarkan pada asumsi bahwa sebagai pemilik perusahaan, pengusaha memiliki hak untuk memutuskan siapa yang bekerja padanya sejauh pegawai bebas menerima atau menolak pekerjaan yang diberikan. Sebagai pemilik properti bisnis, pengusaha memiliki hak untuk merekrut, memecat, dan mempromosikan pegawai dengan menggunakan alasan apapun yang dipilihnya. Dalam pandangan ini pegawai tidak berhak mengajukan keberatan atau menentang keputusan pengusaha, sebagai bukan pemilik, pegawai tidak berhak menentukan bagaimana menjalankan bisnis dan karena, sebagai agen bebas, maka pegawai bebas menerima otoritas pengusaha dan selalu bebas untuk bekerja di tempat lain. Bagi banyak orang, hak paling penting pegawai adalah hak atas proses yang layak. Untuk tujuan tertentu, proses yang layak mengacu pada proses yang adil saat para pembuat keputusan menetapkan sanksi pada bawahan. Sistem ideal dari proses yang layak adalah sistem di mana pegawai diberi petunjuk-petunjuk yang jelas tentang peraturan yang harus mereka ikuti, dengan disertai kesempatan untuk mengajukan pembelaan pada pihak-pihak yang dicurigai telah melakukan pelanggaran, dengan menerapkan semua peraturan secara konsisten dan tanpa diskriminasi, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran seobjektif mungkin, dan dengan tidak meminta pertanggungjawaban atas suatu masalah yang di luar wewenang pegawai yang bersangkutan. Serikat pekerja dan hak untuk berorganisasi. Sama halnya dengan pemilik perusahaan yang berhak dengan bebas menjalin hubungan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral sah, begitupun juga pegawai berhak dengan bebas menjalin hubungan satu sama lain dan membentuk serta menjalankan serikat pekerja untuk mencapai tujuan-tujuan secara moral sah. Hak pekerja untuk berorganisasi dalam serikat pekerja berasal dari hak untuk diperlakukan sebagai manusia yang bebas dan sederajat. Serikat pekerja secara umum dilihat sebagai sarana untuk menyeimbangkan kekuasaan perusahaan besar sehingga para pekerja dapat saling membantu guna mencapai kekuatan negosiasi yang seimbang dengan perusahaan. Jadi dengan adanya serikat pekerja mampu mencapai kesetaraan antara pekerja dengan perusahaan yang tidak dapat dicapai apabila pekerja tersebut hanya seorang diri, dan otomatis juga menjalin hak mereka untuk diperlakukan sebagai manusia yang bebas dan sederajat dalam negosiasi pekerjaan dengan perusahaan besar. Pekerja tidak hanya berhak membentuk serikat pekerja, namun serikat pekerja juga berhak melakukan pemogokan. Pemogokan serikat pekerja secara moral dibenarkan sejauh hal itu tidak melanggar ketentuan perjanjian untuk tidak mogok yang mungkin saja dinegosiasikan oleh perusahaan, dan sejauh pemogokan tersebut tidak melanggar hak-hak moral pihak lain, seperti warga masyarakat yang hak atas perlindungan dan keselamatan mereka mungkin dilanggar oleh pemogokan yang dilakukan serikat pekerja publik seperti anggota pemadam kebakaran atau polisi. Perkembangan lebih lanjut, beberapa dekade terakhir, keanggotaan serikat pekerja mengalami penurunan.
Ada banyak faktor yang berkaitan dengan penurunan keanggotaan serikat pekerja, termasuk kenaikan jumlah pekerja kerah putih dan pekerja perempuan, perubahan dari industri manufaktur menuju industri jasa, dan turunnya kepercayaan publik terhadap serikat pekerja. Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya penolakan terhadap serikat pekerja oleh para manajer dan bertambahnya penggunaan taktik-taktik ilegal untuk mengalahkan usaha-usaha serikat pekerja. Saat efektivitas hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan melakukan pemogokan terus menyusut, kita bisa mengandalkan pada pengembangan hukum untuk menjamin hak-hak yang tidak lagi dapat diperoleh para pekerja di dalam organisasi. Organisasi yang penuh perhatian. Sudut pandang kita selama ini melihat organisasi ada dua aspek, yaitu pertama, melihat organisasi sebagai kumpulan hierarkis sejumlah individu yang saling berhubungan satu sama lain dan juga berhubungan dengan organisasi melalui perjanjian kontraktual. Pegawai menyetujui kontrak untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam deskripsi pekerjaan dan sebagai imbalannya, pekerja memperoleh gaji yang dibayarkan oleh perusahaan seperti yang telah ditetapkan. Pegawai memperoleh perintah dari sejumlah manajer yang berada dalam hierarki otoritas, di mana bagian puncak terdiri dari CEO dan staf manajemen tertinggi, sementara di bagian paling bawah terdiri dari para pekerja kasar yang melaksanakan tugas-tugas aktual organisasi. Seluruh elemen organisasi bekerja untuk mencapai tujuan keuntungan, dan kita menamakan aspek tersebut sebagai organisasi rasional. Jalur otoritas formal organisasi rasional yang saling silang merupakan sistem kekuasaan kedua, yang kita sebut organisasi politik. Sejumlah pemikir menyatakan bahwa organisasi dapat dan haruslah dilihat sebagai jaringan hubungan individu-individu terkait membentuk jejaring hubungan pribadi dengan individu-individu terkait lainnya. Dalam aspek organisasi tersebut, fokus pegawai bukanlah mencari tujuan pribadi yang menguntungkan, namun memberikan perhatian pada individu-individu yang merupakan bagian organisasi dan berinteraksi dengan organisasi. Kita mengalami aspek organisasi ini saat kita menjalin persahabatan dengan orang-orang yang bekerja bersama kita, yang kita perhatikan, yang kita jaga kesejahteraannya dan juga orang-orang di mana kita ingin menjalin hubungan perhatian yang lebih erat. Para pengusaha juga berkesempatan mempererat hubungan dengan pegawai dan berusaha mencari cara-cara untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan mengembangkan potensi mereka. Sebagai contoh kasus Velasquez, 2005-468, saat kebakaran menghancurkan pabrik utama Malden Mills, CEO Aaron Feuerstein menolak memberhentikan pegawai yang menganggur, namun terus membayar mereka dengan uangnya sendiri meskipun mereka tidak bekerja, sambil mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari perusahaan, bukan anggaran yang harus dipotong. Mereka telah lama bersama saya. Kami saling berhubungan baik, dan kami semua menyadari itu. Para anggota suatu organisasi bahkan bisa menjalin persahabatan dengan klien atau konsumen mereka, memperhatikan mereka dan berusaha mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Perhatian terhadap kesejahteraan konsumen mungkin terlihat paling jelas dalam organisasi-organisasi profesional yang memberikan pelayanan jasa pada klien, seperti rumah sakit, firma hukum, dan jasa konsultasi. Aspek organisasional tidak cukup baik digambarkan dalam model kontraktual yang merupakan dasar dari organisasi rasional, ataupun dengan model kekuasaan yang mendasari organisasi politik. Mungkin aspek tersebut paling tepat digambarkan sebagai organisasi penuh perhatian caring, di mana konsep-konsep moral utamanya sama dengan konsep yang mendasari etika memberi perhatian. J.A.N.M. Litka dalam bukunya Velasquez 2005-469, menggambarkan organisasi semacam itu sebagai organisasi, atau bagian organisasi di mana tindakan memberi perhatian merupakan difokuskan sepenuhnya pada individu atau pribadi, bukan kualitas, keuntungan atau gagasan-gagasan lain yang saat ini banyak dibicarakan. Dilihat sebagai tujuan dalam dan dari dirinya sendiri, serta bukan hanya sarana untuk mencapai kualitas, keuntungan dan sebagainya. Bersifat pribadi, dalam artian bahwa hal tersebut melibatkan individu-individu tertentu yang memberikan perhatian, pada tingkat subjektif pada individu tertentu lainnya. Pendorong pertumbuhan bagi yang diberi perhatian, dalam artian bahwa tindakan ini menggerakkan mereka menuju pemanfaatan dan pengembangan kemampuan seutuhnya, dalam konteks kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.
Beberapa ahli menyatakan bahwa organisasi bisnis yang mendukung hubungan perhatian semacam ini akan menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang membatasi diri hanya pada hubungan kekuasaan dan kontraktual seperti dalam organisasi rasional dan politik. Dalam organisasi caring, kepercayaan tumbuh subur karena orang merasa wajib saling mempercayai jika mereka melihat diri mereka sebagai pihak-pihak yang saling membutuhkan dan saling terkait. Karena kepercayaan tumbuh subur dalam organisasi semacam ini, maka organisasi tidak perlu melakukan banyak investasi untuk mengawasi para pegawainya dan memastikan bahwa mereka tidak melanggar perjanjian kontraktual. Jadi, perhatian yang diberikan mampu mengurangi biaya organisasi dan menekan biaya tindakan disipliner, pencurian, absensi, moral dan motivasi rendah. Terlepas dari idealnya konsep teori ini, hanya sedikit bahkan mungkin tidak ada organisasi yang sepenuhnya bisa dikatakan sebagai organisasi yang penuh perhatian. Perlatihan. Jelaskan dan uraikan mengenai konsep organisasi rasional. Jelaskan dan uraikan mengenai konsep kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Uraikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktiknya. Jelaskan dan bandingkan model organisasi rasional, organisasi politik dan organisasi caring. Berkaitan dengan perjanjian kontraktual bahwa setiap pegawai harus loyal pada perusahaan, apakah menurut Anda whistleblowing secara moral dibenarkan? Jelaskan pendapat Anda. Rangkuman. Model organisasi rasional mengasumsikan bahwa sebagian besar informasi dikumpulkan dari tingkat operator, naik melewati sejumlah tingkat manajemen formal, yang masing-masing mengumpulkan informasi serupa, sampai akhirnya mencapai manajemen tertinggi. Kontrak adalah sesuatu yang mengikat berbagai lapisan atau tingkat dalam organisasi, para pegawai dan manajer, dan yang mengatur semua individu tersebut ke dalam tujuan organisasi dan hierarki formal. Tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-aspek rasional organisasi difokuskan pada dua kewajiban moral, yaitu a. Kewajiban pegawai untuk mematuhi atasan dalam organisasi, mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengancam tujuan tersebut, dan b. Kewajiban atasan untuk memberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik. Pandangan rasional tentang perusahaan, kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan tersebut. Sejumlah situasi di mana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan, pegawai melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan, mencuri dari perusahaan, atau menggunakan jabatannya sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan melakukan pemerasan atau suap. Kewajiban moral dasar perusahaan terhadap pegawai, menurut pandangan rasional adalah memberikan kompensasi yang secara sukarela dan sadar telah mereka setujui sebagai imbalan atas jasa mereka. Ada dua masalah yang berkaitan dengan kewajiban ini, yaitu kelayakan gaji dan kondisi kerja pegawai. Gaji dan kondisi kerja pegawai merupakan aspek-aspek kompensasi yang diterima pegawai dari jasa yang mereka berikan, dan keduanya berkaitan dengan masalah apakah pegawai menyetujui kontrak secara sukarela dan sadar. Model politik melihat organisasi sebagai suatu sistem yang formal dan informal yang terbentuk dari koalisi-koalisi tersebut. Daripada menggambarkan hierarki yang rapi dari model rasional, model politik menggambarkan sebuah jaringan yang lebih semrawut dan rumit atas hubungan-hubungan kekuasaan serta jalur komunikasi yang saling silang. Hak moral pegawai sama dengan hak moral warga sipil sebuah negara, yaitu hak privasi, hak untuk setuju, hak atas kebebasan berbicara, hak berpartisipasi dalam organisasi, dan hak berorganisasi dalam serikat pekerja. Dalam aspek organisasi yang penuh perhatian, fokus pegawai bukanlah mencari tujuan pribadi yang menguntungkan, namun memberikan perhatian pada individu-individu yang merupakan bagian organisasi dan berinteraksi dengan organisasi. Kita mengalami aspek organisasi ini saat kita menjalin persahabatan dengan orang-orang yang bekerja bersama kita, yang kita perhatikan, yang kita jaga kesejahteraannya dan juga orang-orang di mana kita ingin menjalin hubungan perhatian yang lebih erat.